Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai Tuan Ujie, yaitu Dragon Boat Festival atau Festival Perahu Naga. Nah, kalau misalnya kita mau ucapin nih ke orang-orang Happy Dragon Boat Festival, biasanya kita akan bilang Tuan Ujie An Kang. Ikuti teman-teman ikut baca ya. Tuan Ujie An Kang. Tuan Ujie An Kang. Nah, jadi Happy Dragon Boat Festival nih. Nah, ketika Dragon Boat Festival, kita ngapain aja nih harusnya? Nah, yang pertama ada 吃粽子. Teman-teman ikut baca ya. 吃粽子. 吃粽子 ini artinya makan bakcang. Nah, di sini ada dua jenis bakcang nih. Yang pertama ada 肉粽. 肉粽. Teman-teman ikut baca ya. 肉粽. Yang kedua ada 减重. 减重. Teman-teman ikut baca ya. 减重. Nah, 减重ini sangat jarang dipakai sih. Lebih banyak orang-orang di sini akan mengucapkannya sebagai dengan kata kijang. Kijang. Teman-teman ikut kijang. Nah, jadi di sini ada 肉粽 sama kijang, ada bakcang sama kijang. Nah, 肉粽的口味怎么样呢？ Jadi 肉粽 rasanya, 口味 itu rasa. Jadi rasanya dari 肉粽 atau bakcang ini gimana nih? 怎么样? Gimana? Atau bagaimana? Dan 减重 atau kijang, 口味怎么样? Rasa dari kijang ini bagaimana? Nah, setelah kita lihat nih, kalau misalnya 肉粽, namanya juga isinya daging ya. Biasanya itu rasanya 咸, 咸. Teman-teman ikut baca 咸. Jadi 咸 itu artinya asin. Nah, 减重 atau kijang ini biasanya rasanya 甜, 甜. Teman-teman ikut baca 甜, 甜 itu manis. Nah, kijang sendiri ini biasanya tidak manis, tapi kalau misalnya kita makan dengan hal yang lain atau misalnya isiannya nih biasanya ada kacang merah atau apa. Nah, isiannya ini yang rasanya 口味是甜的. 口味是甜的, yang artinya rasanya itu manis. Nah, terus kalau misalnya nih di Taiwan kan ada 肉粽 sama ada kijang. Nah, di Indonesia juga ada dong, ada 肉粽 sama kijang. Nah, bedanya 肉粽 Indonesia dengan 肉粽nya di Taiwan itu apa nih? Nah, kita lihat dulu. Ini 肉粽的口味怎么样呢? Nah, rasa dari bakcangnya atau 肉粽nya di Indonesia itu bagaimana nih? Nah, lihat tuh yang saya lingkar. Nah, itu adalah cabai rawit, benar. Nah, di Indonesia, kalau di Taiwan kan, itu 肉粽nya nggak akan ada nih yang namanya cabai rawit ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu ada 肉粽. Dan ciri khasnya adalah dikasih dengan cabai rawit. Nah, cabai rawit dalam bahasa Mandarin apa nih? Nah, cabai rawit namanya niao yan, ya, niao yan, la jiao. Sorry, sekali lagi. Niao yan, la jiao. Teman-teman ikut baca ya. Niao yan, la jiao. Nah, niao yan, la jiao itu artinya cabai rawit. Bahasa Inggrisnya ini diterjemahkan langsung dari bahasa Inggris ya. Jadi, niao yan itu bird's eye chili. Bird's eye chili. Jadi, niao yan, la jiao. Nah, sehingga membuat ini 肉粽的口味咸辣的. Jadi kalau misalnya 肉粽 di Taiwan itu 口味nya kan 咸的, 口味是咸的. Nah, kalau misalnya yang ini 肉粽的口味是咸辣的. Teman-teman boleh ikut. Ini 肉粽的口味是咸辣的. Yang artinya rasa dari bakcang di Indonesia adalah asin pedas. Xian la, asin pedas. Nah, selain daripada makan bakcang, kita juga akan melihat ini nih, pertandingan mengayuh perahu naga. Yang dalam bahasa Mandarin kita akan
bilang seperti ini. Kan Hua Long Zhou Bi Sai. Teman-teman boleh ikut baca. Kan Hua Long Zhou Bi Sai. Nah, Hua itu artinya mendayung, Longzhou itu perahu naga, dan Bisai itu kompetisi. Jadi kan melihat Hua Longzhou Bisai, pertandingan mengayuh perahu naga. Nah, berikut tentang perahu naga nih. Jadi perahu naga itu mereka bukan cuma asal kayuh ya, bukan cuma oh asal kayuh siapa cepat dia menang, bukan cuma itu, tapi di dalamnya personilnya itu mereka bagi dengan sangat baik. Yang pertama ada Jiangshou, Jiangshou, pendayung. Teman-teman boleh ikut baca ya, Jiangshou, pendayung. Nah, yang kedua ada nahkodanya nih, Duoshou, Duoshou. Teman-teman boleh ikut baca ya, Duoshou, nahkoda. Nah, yang ketiga, ini salah satu yang paling penting nih, yaitu Duo Biao Qi Shou. Duo Biao Qi Shou. Perebut bendera. Teman-teman boleh ikut baca ya. Duo Biao Qi Shou. Nah, kalau misalnya Duo Biao Qi Shou kan terlalu panjang nih. Biasanya mereka akan singkat menjadi Qi Shou. Qi Shou atau kayak perebut bendera. Nah, yang terakhir yang bikin rame itu adalah penabuh gendang. Penabuh gendang namanya Puso. Puso. Teman-teman ikut baca ya. Puso. Nah, Puso itu penabuh drum atau gendang. Nah, tadi kan teman-teman banyak nih lihat ada Shenmeshou. Shenmeshou kayak Kuso, Jiangshou. Nah, shou, kata shou di belakang ini nih artinya apa nih? Kenapa semuanya pakai shou, 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 shou? Nah, shou ini artinya 专门从事某种工作的人, yang artinya adalah seseorang yang spesialis dalam sebuah pekerjaan. Misalnya kayak tadi, Kuso itu penabuh kan, sama Jiangshou itu ada pengayuh atau pendayung. Nah, selain daripada Kuso, Jiangshou ini ada kata shou, apalagi nih yang paling sering kita dengar atau paling sering kita pakai. Nah, di sini tadi kan ada Tuoshou itu nahkoda, Jiangshou itu Jiangshou itu pendayung, Kuso tadi benar. Kuso itu penabuh drum. Nah, di sini ada 6 yang lain nih. Yang pertama ada yang di tengah nih, yang row di tengah ini ada cheshou. Teman-teman boleh ikut baca ya. Cheshou. Nah, kira-kira artinya apa nih? Teman-teman boleh coba tebak-tebak dulu. Cheshou artinya apa nih? Yang kedua ada shashou. Shashou. Teman-teman ikut baca ya. Shashou. Nah, yang ketiga ada sheshou. Sheshou. Teman-teman boleh ikut baca. Sheshou. Nah, yang di row paling akhir, yang paling kanan nih ada suishou. 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 Nah, yang kemudian ada geshou. 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 Yang terakhir ada zhushou. 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 Nah, jadi saya kasih dulu hint-nya nih. Yang di tengah nih, mulai dari cheshou. Che itu kan mobil ya. Jadi cheshou itu apa nih? Terus sha artinya bunuh. Jadi shashou itu she artinya membidik atau panah. Jadi sheshou artinya shui shou. Nah, shui itu kan air ya. Jadi shui shou itu orang yang bekerja di bagian air nih atau di laut ya kita bilang. Nah, ada ke shou. Ke shou. Ke itu dari lagu. Ke shou. Artinya yang terakhir ada zu shou. Zu shou. Nah, zu itu artinya dari pangzu atau membantu. Jadi zu shou, orang yang ahli dalam membantu itu siapa nih?
Nah, coba kita lihat ya apa jawabannya. Yang pertama ada nahkoda, pendayung sama penabuh. Nahkoda itu tadi tuoso. Terus ada jangso, dan ada puso. Nah, di sini ada nahkoda, pendayung sama penabuh. Nah, kemudian ada cheso, pembalap. Saso, pembunuh. Seso, pemanah. Yang terakhir ada suiso, pelaut. Keso, penyanyi. Dan cuso, asisten. Nah, kalau bagi teman-teman yang jawabannya benar, boleh kasih diri sendiri applause ya. Nah, kemudian selain daripada menonton yang namanya ini nih, kompetisi mendayung perahu naga, orang-orang di Taiwan juga akan melakukan yang namanya pao xiang pao. Pao xiang pao yang artinya membungkus kantong parfum. Nah, xiang itu dari kata wangi. Xiang pao itu artinya kantongan yang wangi atau kantong parfum. Nah, 端午节时为什么要带香包? Kenapa harus membawa kantong parfum saat festival Perahu Naga? Nah, di sini ada cerita dikit nih. Nah, 因为端午节时天气热，使五毒害虫启动，所以为了驱虫驱毒，人们都会在身上带一个装有香料的小袋子，叫香包。Nah, 因为 karena 端午节时 ketika festival Perahu Naga ini 天气热 cuacanya panas. Jadi 使 mengakibatkan 五毒害虫启动 membangkitkan atau membangunkan 5 hama. 所以 jadi 为了驱虫驱毒 demi menghalau hama tersebut, 人们都会在身上带一个装有香料的小袋子，叫香包。Orang-orang akan membawa 香包 ini atau kantongan parfum ini kemana-mana atau di badan mereka. Nah, kemudian coba kita lihat nih, 五毒害虫有哪些? Nah, apa saja nih yang termasuk 5 hama? Di sini sudah ada bahasa Mandarinnya nih. Yang pertama coba kita baca yuk. 蝎子, 蝎子, 蝎子. Yang kedua ada 蛇, 蛇, 蛇. Yang ketiga ada 蜈蚣, 蜈蚣, 蜈蚣. Yang keempat ada 蟾蜍, 蟾蜍, 蟾蜍. Yang terakhir ada 壁虎, 壁虎, 壁虎. Nah, coba teman-teman tebak-tebak dulu nih. Apa arti 蝎子, 蛇, 蜈蚣, 蟾蜍, sama 壁虎? Nah, di sini di bagian bawah ini kan sudah ada gambarnya nih. Cuman gambarnya kayaknya kurang jelas ya. Nah, coba kita lihat jawabannya. Yang pertama, 蝎子. 蝎子itu kalajengking. Yang kedua ada 蛇. Teman-teman biasanya udah pada tahu nih, 蛇 itu artinya apa? 蛇 itu ular. Nah, 蜈蚣. 蜈蚣, kelabang atau kaki seribu. Nah, 蟾蜍, kodok. Nah, kodok sama katak itu beda ya. Katak biasanya lebih kecil, kalau kodok itu lebih besar dan biasanya tidak beracun. Nah, yang terakhir ada pihu. Nah, pihu ini di rumah-rumah pasti ada nih. Tokek atau cicak. Nah, inilah yang termasuk ini wutu hai chong atau 5 hama. Nah, tadi mengenai pao xiang pao atau membungkus kantong parfum nih, kita ada belajar kata 因为 karena, 所以 jadi. Nah, teman-teman coba bikin kalimat ya, 因为 itu karena apa, jadinya apa. Jadi ada 2 kejadian yang berbeda dan
因为所以itu kalau dalam bahasa Indonesia itu jadi sebab akibat, sebab akibat. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Yang pertama, gambar yang pertama nih yang di bagian kiri nih ada kan Hualongzhou Bisai. Yang kedua ada Rou Zhong Tao Zhongzi. Nah, kalau misalnya nih saya mau pakai kata 因为所以 dengan dua gambar ini saya akan bikin kalimat seperti ini. 因为明天是端午节，所以我们去看划龙舟比赛和吃粽子。Yang artinya adalah karena besok adalah hari festival perahu naga nih. Jadi saya akan menonton kompetisi perahu naga dan juga memakan bakca. Nah, teman-teman coba bikin kalimat sendiri di rumah ya dengan kata 因为所以. Nah, demikian kelas hari ini. 谢谢大家，下礼拜见，拜拜。